Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga juga protokol kesehatan. Sekarang kita mulai dari materi kekongruenan dan kesebangunan materi kelas 9 semester 2. Nah, yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat yang pertama mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Kemudian yang kedua menjelaskan syarat dari dua bangun yang sebangun. Yang ketiga menentukan panjang, sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Nah, perhatikan, bedakan antara sebangun dengan kongruen itu bagaimana. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang kongruen. Tapi mungkin kalian nanti akan bingung antara sebangun dengan kongruen, maka di sini saya jelaskan lagi. Kalau kongruen itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, jadi sama. Sudut-sudutnya sama, yang bersesuaian sama besar. Tapi sisi-sisi yang bersesuaian kalau sebanding itu sebanding. Kalau kongruen sama panjang. Jadi bisa mengira-ngira ya, kalau kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama persis. Tapi kalau sebangun belum tentu, bisa sama, bisa tidak. Perhatikan. Nah, di sini ada dua bangun. Kalau ini dengan ini adalah dua bangun yang kongruen. Karena ukurannya sama, sudut-sudutnya juga sama. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Itu kongruen. Nah, kalau sebangun, bentuk dan ukurannya, nah ini beda lagi, bisa sama, bisa tidak. Karena yang dilihat, dia di sini sudut-sudutnya sama besar. Ini sudah sama, sudut-sudutnya sama besar. Begitu juga yang ini sudut-sudutnya juga sama besar. Ini sama dengan ini, sudut-sudutnya sudah sama. Nah, bagaimana dengan sisinya? Nah, perbandingan sisinya harus sebanding. Kalau tidak sebanding ya tidak sebangun. Nah, perhatikan di sini. Misal di sini panjang sisi ini 3 cm. Yang di sini juga 3 cm. Ini 3, ini 3. Maka bangun ini, figur yang ini dengan ini pasti kongruen karena sudut-sudutnya sudah sama besar. Dilihat di sini sudut-sudutnya sudah sama. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Jelas dua bangun ini adalah kongruen. Nah, apakah itu juga sebangun? Nah, perhatikan di sini. Sebangun itu syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi sisinya sebanding. Sementara sudutnya sama besar. Itu sebangun. Nah, perhatikan di sini. Ini misalnya bangun ini dengan ini. Apakah sisinya sebanding? Nah, kita cek sekarang. Di situ tertulis, misalnya ini saya beri huruf saja. A, B, ini C, ini D. Di sini E, F, G, H. Nah, kita bandingkan sekarang. AB dibandingkan dengan EF, apakah sama dengan BC dibanding dengan FG? Nah, dilihat A, B. AB berarti 3, EF-nya 3, BC-nya 3, FG-nya juga 3. Berarti sama kan? Jadi perbandingannya sama. Ini yang dimaksud dengan sebanding. Nah, berarti bangun ini, dua bangun ini juga sebangun. Juga kongruen. Nah, bedakan dengan bangun ini. Ini dengan ini.
bangun ini. Nah, ini jelas tidak kongruen karena ukuran sisinya jelas berbeda. Nah, sekarang misal kita buat begini, ini panjangnya 6, ini juga 6. Nah, apakah bangun ini dengan ini sebangun? Nah, kita cek sudut-sudutnya sudah sama karena sama-sama 90. Sekarang kita bandingkan sisinya. Nah, AB misalnya P, Q, R, S. Jadi AB kita bandingkan dengan PQ. Kemudian BC kita bandingkan dengan QR. Nah, hasilnya AB itu 3, kemudian PQ-nya 6. Sementara BC-nya tadi 3, QR-nya juga 6. Kemudian kita sederhanakan dibagi 31, dibagi 32. Yang ini dibagi 31, dibagi 32. Ternyata perbandingannya sama-sama setengah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi sebanding itu artinya mempunyai perbandingan yang sama. Jadi tiga bangun ini, jadi ini dengan ini sebangun, ini dengan ini juga sebangun. Khusus ini dengan ini saja kongruen. Jadi dua bangun ini kongruen juga sebangun. Berikutnya, nah ini diketahui dua trapesium ini adalah sebangun. Nah, tentukan panjang P, panjang Q, panjang R, panjang S. Sekarang kita mulai menghitungnya. Perhatikan di sini yang sebanding. Dilihat sisi-sisi yang bersesuaian mana. Ini misalnya 12 ini bersesuaian dengan P ini. Nah, bentar biar sama. Nah. Jadi di sini 12 ini bersesuaian dengan P. Kemudian yang biar sama 8 ini bersesuaian dengan 12. Kemudian yang 27 bersesuaian dengan H. Sementara yang S bersesuaian dengan R. Nah, sekarang kita mulai menghitungnya. Perhatikan di sini 12 kita bandingkan dengan P akan sama dengan, nah di sini 12 ini yang 8 kita bandingkan dengan 12. 12-nya ini. Jadi 12 ini kita bandingkan dengan P, kemudian 8 ini kita bandingkan dengan 12. Akan sama dengan, dilihat, sekarang yang warnanya hijau, ini dengan ini. Berarti H dibanding 27. Kemudian akan sama dengan ini yang berwarna ungu, yang kita lihat R dibandingkan dengan S. Nah, ternyata kalau kita menentukan nilai P, maka ini kita mengambil ini. Nah, di sini. Di sini kita tuliskan berarti 12 dibanding P akan sama dengan 8 dibanding 12. Untuk mengerjakan ini, kalau ini disederhanakan lebih kecil bisa, kita sederhanakan dulu. Hasilnya 8 dibanding 12 dibagi 4. 2 dibagi 4, 3. Sehingga ketemu 12 per P sama dengan 2 per 3. Kita kalikan silang. 2P sama dengan 12 dikalikan 3. Kemudian kedua ruas supaya menjadi 1P dibagi 2, yang 12 kali 3 juga dibagi dengan 2. Sehingga P sama dengan, nah dilihat ini, 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Nah, gitu. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana untuk menentukan besarnya H? Nah, ini H kita buat yang ini.
Jadi yang ada angkanya, jadi ini dengan ini itu kan semua ada angkanya. Sementara yang ini tidak diketahui, ini diketahui. Jadi yang diketahui dua-duanya ini yang dipakai perbandingan. Berikutnya, sekarang 8 dibanding 12 sama dengan Hi dibanding 27. Nah, ini disederhanakan seperti tadi. Hasilnya 2/3. Kemudian kita kalikan silang. Berarti 3Hi sama dengan 2 dikalikan 27. Nah, 3Hi ini supaya jadi 1Hi kita bagi 3. Kemudian 2 dikalikan 27 kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya Hi sama dengan, nah ini kita bagi dengan 3, ini kita bagi 3, hasilnya 9. 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Jadi Hi nilainya ada 18. Ternyata sama dengan P. Hi sama dengan P. Jadi di sini P-nya ini ketemu 18. Hi-nya ternyata di sini juga ketemu 18. Sekarang tinggal R dan S. Nah, kalau R dan S, R-nya tidak tahu, S-nya tidak tahu. Bagaimana? Nah, sekarang kita cari dulu untuk yang ini. Nah, kita lihat yang R saja dulu. Sebentar kita hapus dulu biar tidak begini. Biar bersih. Sekarang kita bandingkan. Kita buat garis pertolongan di sini. Nah, perhatikan. Di sini 12, berarti di sini 12. Sementara kita tadi kan 18. Berarti kalau ini sampai sini 12, yang ini adalah 6. Kemudian ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan sini 8. Sehingga muncul segitiga begini. Nah, di mana di sini siku-siku, ini 8, ini 6, ini berapa? Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga hasilnya 64 ditambah 36. Ini X kuadrat. Maka X hasilnya adalah akar dari 100. Jadi X sama dengan, nah ini sebenarnya plus minus. Kenapa plus minus? Karena akar 100 bisa negatif bisa positif. Karena panjang makanya digunakan yang positif. Berarti X-nya adalah 10. Jadi di sini 10. Berarti sama. Ini R-nya sama dengan 10. Ini hasilnya adalah 10 dibanding dengan S. Nah, baru ini bisa dikerjakan. Jadi 10 dibanding S sama dengan 8 dibanding 12. 8 dibanding 12 kita sederhanakan jadi 2/3. Kemudian kita kalikan silang. 2S sama dengan 3 kalikan 10. Hasilnya 2S dibagi 2, kemudian 3 kalikan 10 juga dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya, ini S ya, hasilnya adalah, nah ini 5. 5 kali 3, 15. Jadi S-nya adalah 15. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau ini diketahui bahwa trapesium EFGH ini sebangun dengan trapesium ABCD. Jadi menuliskannya sebangun seperti ini. Trapesium EFGH sebangun dengan trapesium ABCD. Nah, misalnya begini. Bisa juga kita tuliskan depannya trapesium. Jadi menuliskan bisa begini. Trapesium EFGH sebangun dengan trapesium ABCD. Bisa menggunakan ini. Sekarang kita tentukan bagaimana menentukan besar sudutnya. Perhatikan di sini. Nah, di sini bersesuaian dengan ini. Berarti X sama dengan 22,5. Jadi ini bersesuaian dengan ini. Berarti X sama dengan 22,6. Z-nya berapa? Nah, Z-nya di sini berarti bersesuaian dengan ini. Nah, ini bersesuaian dengan ini.
berarti Z-nya sama dengan Y. Sementara ini 90, 90. Berarti 90 ditambah 90 ditambah 22,6 ditambah Z, hasilnya harus sama dengan 360 derajat. Jadi jumlah sudut di sini, satu trapesium itu 360. Yang di sini juga 360. Itu besar sudut dalam segi 4 adalah 360. Nah, ini tinggal menjumlahkan, berarti kita sudah tahu Z-nya berapa. Berikutnya, kesebangunan dua segitiga. Kita akan membahas bagaimana kesebangunan dua segitiga jika dibandingkan dengan bangun yang lain. Tadi sudah kita bahas bangun yang lain. Sekarang untuk segitiga. Perhatikan, dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi persyaratan ini. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sebanding, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Jadi sama. Hanya saja untuk segitiga mungkin lebih spesifik. Tidak harus dua-duanya ini terpenuhi. Perhatikan bawahnya. Nah, ini syarat dua segitiga yang sebangun. Ternyata yang pertama, perbandingan dari ketiga pasangan sisi yang bersebelahan itu harus sama. Jadi ini X dibanding AX akan sama dengan Z dibanding AZ sama dengan Y dibanding AY. Gitu. Atau bisa kita tuliskan misalnya di sini X-nya ya. Jadi AC aksen C aksen dibanding dengan AC. Nah, hasilnya apa ini? Aksen C aksen adalah AX. Kemudian AC adalah X. Sehingga hasilnya, nah ini misalkan dibagi X, sehingga sisanya adalah A. Jadi kenapa di sini muncul A? Itu ya ini caranya mengerjakan. Begitu juga dengan ini. Dengan ini juga sama semuanya. Hasilnya adalah A. Berikutnya. Syarat dua segitiga sebangun yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama besar. Artinya, kalau dua segitiga itu diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga itu pasti sebangun tanpa melihat atau mengecek panjang sisinya. Jadi ini khusus berlaku hanya pada segitiga. Jadi perhatikan di sini, ini sudut A sama dengan sudut A aksen. Sudut B sama dengan sudut B aksen. Alasannya apa? Ya ini diketahui. Diketahui, yang ini juga diketahui. Maka sudut C akan sama dengan sudut C aksen. Alasannya apa? Karena dua sudut yang lain diketahui sama. Itu syaratnya dua segitiga yang sebangun. Berikutnya, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Artinya apa? Nah, di sini artinya begini, kalau sisi ini sebanding dengan ini dan ini sebanding dengan ini, serta sudut yang diapit ini antara dua garis tadi itu sama besar, maka dua segitiga ini pasti sebangun tanpa melihat yang lain. Jadi misalnya, oh ini belum diukur ini panjangnya BC, B aksen C aksen, kok sudah menyatakan ini sebangun. Karena kalau diketahui sisi yang bersesuaian ini sebangun, ini juga sebangun, maka sudut yang bersesuaian ini sama besar, maka dua segitiga ini adalah sebangun. Berikutnya. Nah, perhatikan di sini ada kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Artinya apa? Segitiga ABC itu adalah, jadi segitiga ABC ini A, B, C
ada segitiga siku-siku dan ADC siku-siku, ADB juga siku-siku. Jadi kita tuliskan segitiga ABC dengan segitiga, nah ini ABC ini siku-siku di A. Kalau segitiga A, B, D, siku-siku di D. Nah ini akan berlaku begini, AC kuadrat sama dengan CD kalikan dengan CB. Kalau AB kuadrat itu sama dengan kesana arahnya. BD dikalikan dengan BC. Berikutnya, buktikan dua segitiga ini sebangun. Sebangun alasannya yaitu harus ada. Jadi kata-kata mengapa ini harus dijawab. Misalnya sudut ABC ini sama dengan sudut ADE. Kenapa sama? Alasannya apa? Sehadap. Karena apa? Ini dua garisnya ini sejajar. Dipotong oleh garis lain, maka sudut ini dengan ini sehadap sama besar. Kalau ACB dengan AED. Nah ini juga sama, dua garis sejajar. Jadi ini sejajar dengan ini, dipotong oleh suatu garis. Maka sudut ini sama dengan ini. Jadi sama dengan tadi. Biar beda warnanya. Jadi sudut ini akan sama dengan sudut ini. Berarti di sini ada 37 derajat. Nah itu, sudut ACB dengan AED itu adalah sama. Alasannya apa? Nah kalau ini sama dengan sehadap. Nah kalau sekarang BAC sama dengan DAE. Nah alasannya apa? Apa alasannya? Sehadap atau kalau bertolak belakang atau yang lain? Apa? Nah, betul. Jadi sudut ini ya sama dengan sudut ini juga. Berarti apa artinya? Berimpit. Nah, ini artinya berimpit. Nah, begitu. Sehingga sudut ACB sama dengan sudut AED 30 derajat, betul. Sudut ADE sama dengan sebentar di sini. ACB sudah, ADE sama dengan sudut ABC 53. Jadi ini sama dengan ini 53. Kemudian yang terakhir DAE itu sama dengan 180 dikurangi sudut ADE ditambah sudut AED. Ini kita tambahkan dengan ini. Itu menunjukkan sudut di AE. Berikutnya. Nah, apakah segitiga KLN sebangun dengan segitiga OMN? Nah, caranya ini perhatikan. Dua garis ini sejajar. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Alasannya apa? Sehadap. Karena sudut NOL sama dengan sudut KO. Bentar. Sudut NOL sama dengan sudut
NKM. Jadi sama dengan sudut NKM. Alasannya apa? Sehadap. Terus kemudian sudut N. Nah, NLO sama dengan sudut NMK. Alasannya apa? Sama, sehadap. Kalau dua sudut sudah diketahui sama, maka dua segitiga itu pasti sebangun. Berikutnya. Nah, ini seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Bayangan siswa, jadi bayangan siswa, ini bayangan siswanya ini adalah 2,5 meter. Kemudian panjang bayangan siswa, ini tinggi badan siswa ini adalah 150 cm. Panjang bayangan tiang bendera adalah 106 meter. Nah, ini 6 meter. Jadi ini sampai sana itu adalah 6 meter. Nah, sekarang kita ubah menjadi meter ataukah sentimeter. Kalau sentimeter, ya berarti yang 6 meter ini menjadi 250 meter. Yang ini 6 meter menjadi 600 meter. Nah, yang ditanyakan tingginya tiang bendera itu berapa? Nah, sekarang kita cari tinggi badan dibandingkan dengan tiang bendera. Jadi tinggi badannya 150 bandingkan dengan tinggi bendera akan sama dengan, nah yang ini sekarang ini 2,5 meter, 250, 6 meter, 600, sehingga hasilnya 250 dibandingkan dengan 600. Kalau sudah dikalikan silang, atau kalau ingin disederhanakan ya berarti dibagi dengan 10. Jadi bisa juga 250T itu sama dengan 150 dikalikan 600. Kemudian T itu sama dengan 150 dikalikan 600 dibagi dengan 250. Hasilnya adalah, nah ini bisa begini, ini dengan ini 25 dengan 150 juga bisa 6 hasilnya. 6 kalikan 60 berarti 360. Kalau yang ditanyakan meter ya berarti ini kan sentimeter. Kalau pakai meter berarti 3,6 meter. Nah, mudah bukan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan perbandingan itu. Nah, saya rasa itu untuk materi kesebangunan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.